Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas coding Pelita Bangsa bersama saya Satria Wiguna. Untuk kesempatan kali ini, di video ini akan ada saya sendiri, Satria Wiguna, kemudian ada Dwi Herianto, kemudian ada Rafli Maulana, serta Muhammad Ali Mubarok. Video ini akan membedah buku tentang perjalanan panjang setelah kematian, terjemahan dari kitab Syarh Lum'atul I'tiqad bab azab kubur surga neraka karya Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dwi Herianto untuk bab fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur serta tiupan sangkakala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya atas nama Dwi Herianto dengan NIM 312210 Yang pertama, di sini tentang buku tersebut, di dalamnya ada fitnah kubur. Yang pertama saya akan membahas fitnah kubur. Yang pertama ya, di alam kubur ini akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Dari fitnah kubur ini, kalau dari dia berhasil ataupun tidaknya, dia akan mendapatkan fitnah kubur atau asap kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Jadi fitnah itu adalah pertanyaan. Semua orang yang mati akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, terkecuali orang yang matinya syahid perang ataupun segalanya yang dikatakan dengan syahid. Di dalam kubur ini dari malaikat mempertanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Yang kedua, mawadinu, apa agamamu? Yang ketiga, mawan nabiyu, siapa rasulmu dan nabimu? Dan seorang menjawab tatkala itu bukan dari hafalan tentang pertanyaan dari malaikat tersebut, akan tetapi dari keimanannya di kehidupan manusia ini. Oke, yang kedua, azab kubur. Azab kubur ini kita merujuk kepada rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada takdir baik dan buruk. Kejadian seperti apa sih di dalam kubur, tentang azab ataupun nikmat kubur tersebut? Apakah ada perbedaannya ataupun tidak ya, dari orang yang sedang sholat ataupun yang tidak sholat? Jadi harusnya buku tersebut menjelaskan seperti apa dari tentang azab itu. Tadi saya bilang antara perbedaan dari orang yang sering sholat ataupun yang tidak sholat. Jadi perlu ada perbedaan di dalam tersebut. Dan sesungguhnya kalau seseorang yang beriman dengan meninggal dunia, maka akan datanglah 3 sosok malaikat. Yang 2 malaikat ini malaikat rahmah, malaikat yang kasih sayang, membawa kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat satunya lagi malaikat maut, yang dimana malaikat maut itu ada di ubun-ubun, yang akan berkata, "Hei jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu." Jadi kita tahu ada gambaran di sana, dan kita juga tahu kalau ada surganya Allah dan nerakanya Allah Ta'ala secara rinci dari urutannya lah. Contohnya seperti apa sih di tanahnya, pohon-pohonnya ataupun para malaikat-malaikatnya yang menyambut di depan pintu istana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk neraka diperincikan juga harusnya di buku tersebut bagi orang-orang yang membantahnya
dari segi siksaannya seperti apa, dari yang terkecil ataupun yang terberat. Jadi harus diberikan kebocoran itu di buku tersebut. Jadi kita tahu terjadinya, biar kita tahu arah hidup tujuan umat manusia baik ataupun tidak baik akan mendapatkan seperti apa balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga itu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu apa sih? Tiupan hari kebangkitan, di mana ada 2 kali ataupun 3 kali tiupan ya. Yang pertama kalau nggak salah 1 nafatul ula, tiupan yang kedua adalah nafatul sa'af, yang ketiga nafatul al ba'at. Yang pertama saya akan membahas nafatul ula ya, tiupan ya. Pertama, prosesnya seperti apa sih? Prosesnya terjadinya hari kebangkitan, di mana tiupan sangkakala dengan oleh malaikat Israfil. Maka semua makhluk hidup akan terkejut karena ada terjadi perubahan di alam semesta kita ini. Hari yang sangat mengerikan lah ketika tiupan itu ditiupkan oleh oleh malaikat. Semua bumi akan digoncangkan seisi-isinya, baik dari lautan ataupun gunung ataupun langit pun bisa dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tiupan nafatul sa'af. Di kehidupan ini 2 kali oleh malaikat Israfil sangkakala tersebut. Maka semua yang ada di langit dan bumi akan mati, terkecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tiupan yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tiupan nafatul al-ba'at. Yang ketiga, tiupan yang terakhir membangkitkan manusia dari alam kubur. Terima kasih kepada Dwi Herianto yang telah menyampaikan penjelasannya. Kemudian berikutnya ada penjelasan dari Ali Mubarok mengenai hari kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar. Kemudian ada syafaat dan hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mubarok dari kelas TI 22B2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hari kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar. Dalam pengertian bahasa Al-Bat, secara bahasa artinya melepas dan menyebarkan. Definisi syariat artinya hidupnya kembali orang yang telah mati pada hari kiamat. Al-Hars secara bahasa artinya pengumpulan. Definisi syariat artinya pengumpulan para makhluk pada hari kiamat untuk menjalani hisab dan pengadilan. Hari kebangkitan dan pengumpulan benar adanya berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijtima muslimin. Allah berfirman, Qul bala wa rabbi la tub'asunna. Memang demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Quran surat At-Takhabun nomor 7. Dan Allah juga berfirman, Qul inna awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumil ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya Allah terdahulu dan orang-orang yang belakangan akan dikumpulkan di waktu yang tertentu pada hari yang dikenal. Quran surat Al-Waqiah ayat 55. Lalu apa itu syafaat? Nah, di yaumil akhir nanti, pada saat semua manusia dibangkitkan, maka kita hanya berharap atau dari amalan yang kita perbuat selama di dunia. Adapun nanti pada saat di kebangkitan, kita juga akan mengharapkan syafaat, yaitu kepada baginda Rasul. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa yaitu menjadikan ganjil menjadi genap. Definisi secara syafaat adalah menjadi penengah bagi yang lain dengan mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Artinya, apabila kita mendapat syafaat, berarti beruntunglah manusia tersebut.
Syafaat pada hari kiamat ada dua macam. Yang pertama itu syafaat khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua syafaat umum dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah syafaat itu ada dua ya. Nah, syafaat khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat al-uzma, yaitu syafaat bagi manusia yang menunggu di padang mahsyar agar Allah segera memulai persidangan. Manusia menunggu sampai mendapatkan kesusahan dan kegundahan yang mereka tidak sanggup untuk menanggungnya lagi. Manusia menuju Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Akan tetapi semua nabi ini memberikan uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Lalu manusia pergi ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau diizinkan memberikan syafaat dan Allah pun memenuhi persidangan hambanya. Aku telah sebutkan rincian sifat penjelasannya dalam hadis tentang asyur dan masyhur, tetapi sanadnya daib. Maka aku hapuskan dari hadis-hadis yang sahih dan dibatasi saja menyebutkan syafaat pada pelaku dosa besar. Ibnu Katsir dan Pensyarah Akidah Syahawiyah berkata, maksud para salaf membatasi syafaat pada pelaku dosa besar adalah sebagai bantahan bagi Khawarij dan Mu'tazilah yang mengikuti mereka. Syafaat ini tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Persyaratan adanya izin Allah pada pemberian syafaat sebagaimana firman Allah, man dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Terima kasih kepada Saudara Ali Mubarak atas penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Rafli Maulana yang berkaitan dengan timbangan, penyerahan buku catatan amal, serta telaga haul. Saya Rafli Maulana akan melanjutkan membahas tentang materi perjalanan setelah kematian. Sebab yang saya akan bahas itu bab timbangan. Al-mawazin adalah bentuk jamak dari mizan atau timbangan, yaitu sesuatu yang diukur atau ditimbang, ringan atau beratnya. Definisi secara syariat adalah apa yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal para hamba. Terdapat dalil dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102-103, yang artinya barang siapa yang berat timbangan atau kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian penyerahan buku catatan amal. An-Nasr secara bahasa artinya dibukanya kitab dan ditampakkan. Definisi secara syariat adalah ditampakkan catatan amal pada hari kiamat, buku pencatatan atau nama-nama pasukan dan lain-lain. Definisi secara syariat, lembaran-lembaran catatan amal, tempat malaikat mencatat amal manusia, ditampakkan dan diserahkannya catatan amal pada hari kiamat, dan akan berterbangan ke kanan dan ke kiri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku,
dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kaum muslimin telah sepakat akan hal ini. Tata cara pemberian kitab, seorang mukmin akan menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, lalu ia senang dan bergembira. Adapun orang kafir akan menerima dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, dan mereka pun meneriakkan kecelakaan. Kemudian bab selanjutnya yaitu telaga Hud. Hud secara bahasa berarti kumpulan, sehingga dikatakan berkumpul air apabila telah terkumpul. Dimudahkan kata ini untuk tempat kumpulan air. Definisi secara syariat adalah telaga air yang sumbernya turun dari sungai Kautsar, letaknya pada tempat yang luas. Pada hari kiamat, Hud yang dimaksud ini adalah Hudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para salaf sunnah telah bersepakat akan adanya Hud. Mu'tazilah mengingkari Hud, dan kita sanggah mereka dengan dua sanggahan. Yang pertama, terdapat hadis-hadis mutawatir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ijma ulama Umar. Sekian yang saya dapat sampaikan dari buku yang saya baca. Terima kasih. Jembatan Sirat secara bahasa berarti jalan, adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang harus dilalui manusia untuk menuju surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 71 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ahli sunnah sepakat tentang keberadaan sirat. Sirat digambarkan sebagai jembatan yang licin, menggelincirkan, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, serta memiliki besi pengait dan kawat berduri yang akan menyambar manusia sesuai amalannya. Hanya orang beriman yang dapat melintasinya, dan kecepatan bervariasi sesuai amal mereka, mulai dari secepat kilat hingga merangkak perlahan. Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah yang pertama melintasi sirat. Dengan para rasul pada saat itu hanya berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Kemudian ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Allah yang kekal. Surga yang secara bahasa berarti kebun adalah tempat yang disiapkan bagi orang beriman dan bertakwa, terletak di Iliyin, posisi tertinggi. Neraka yang secara bahasa berarti api adalah tempat yang disediakan bagi orang kafir dan celaka, terletak di Sijin, posisi terendah. Keberadaan dan kekekalan keduanya ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, seperti pada Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 yang menyatakan keduanya disiapkan, serta Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8 yang menegaskan kekekalan penghuni surga. Sementara itu, kekekalan penghuni neraka juga disebutkan dalam beberapa surat seperti An-Nisa ayat 167, Al-Ahzab ayat 64 dan Al-Jin ayat 23. Kemudian tentang disembelihnya kematian. Pada hari kiamat, kematian yang selama ini merupakan konsep abstrak akan diwujudkan dalam bentuk domba berwarna hitam putih. Domba ini akan didatangkan di antara surga dan neraka. Kemudian seorang penyeru akan memanggil penghuni surga dan neraka untuk menyaksikan dan mengenali kematian tersebut. Setelah mereka semua membenarkan bahwa itu adalah kematian, domba tersebut akan disembelih.
Penyeru lantas akan mengumumkan kepada penghuni surga bahwa mereka akan merasakan kekekalan tanpa kematian lagi, dan kepada penghuni neraka bahwa mereka juga akan merasakan kekekalan tanpa kematian lagi. Hal ini sesuai dengan peringatan dalam Al-Quran tentang penetapan perkara saat manusia dalam kelalaian dan tidak beriman. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini bisa memberikan manfaatnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.